Hai, saya Huma. Saya akan mengenalkan Anda kepada dasar-dasar HTML. Salah satu dokumen yang menjadi tulang punggung dan struktur dari konten web. Sampai saat ini, tanpa HTML mustahil kita bisa membuat konten web. Bagi contoh, ketika Anda melakukan browsing di internet melalui browser, tentunya kalian akan melihat konten-konten yang pada dasarnya itu adalah HTML. Ya, nah, yang dimana HTML tersebut terdiri dari elemen-elemen tertentu, misalnya gambar, ada teks, ada video, audio, dan segala macamnya. Nah, HTML bisa diibaratkan dalam konstruksi sebuah bangunan, itu diibaratkan seperti raw construction-nya, yang dimana kita harus membangun konstruksi dulu tanpa ada cat warna temboknya, belum ada interiornya, dan sebagainya. Nah, kurang lebih HTML bisa diibaratkan seperti itu. Nah, sebagai contoh misalnya ada halaman HTML seperti ini yang sudah ada warnanya. Dan mohon maaf, stylenya masih agak kurang ya, tapi setidaknya kalian sudah melihat ada berupa style dari halaman HTML. Nah, halaman HTML ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu ada teks, ada gambar, lalu ada judul dan sebagainya. Nah, ini pada dasarnya bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, di mana tidak ada elemen-elemen lain selain struktur dasarnya. Jadi seperti bangunan tadi, masih berupa struktur dasarnya yang perlu dipoles kembali. Nah, mari kita lanjutkan langsung saja dengan kode HTML di text editor favorit kita. Untuk memulai membuat dokumen HTML, kita sebenarnya bisa melakukannya dengan banyak sekali cara. Bisa dengan langsung membuat file HTML-nya menggunakan Notepad, text editor yang sudah ada di Windows misalnya, atau di TextEdit misalnya di macOS dan segala macamnya. Atau yang paling umum digunakan sebagai developer itu adalah membuat dengan menggunakan text editor. Nah, di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Nah, kalian bisa menggunakan text editor favorit kalian ya. Yang pertama, di sini saya hanya membuat folder biasa atau membuka folder ya. Di sini saya buka folder, lalu di folder yang sering saya gunakan saya membuat folder baru, misalnya belajar HTML. Nah, di sini saya akan open langsung. Oke. Nah, di sini saya tinggal membuat file ya. Saya buat file HTML. Gampangnya membuat file HTML yaitu dengan extension .html. Sebagai contoh di sini saya membuat dengan nama index. Namanya bebas ya sebenarnya, cuman saya akan gunakan index. Yang ke depan akan kita pelajari kenapa saya menggunakan index. Nah, lalu diikuti dengan .html ya. Begini cara membuat file HTML. Nah, sebenarnya dia file teks biasa yang kita ubah agar yang membuka misalnya browser paham bahwa oh, ini adalah file HTML gitu. Nah, maka kita harus memberikan dia extension .html. Oke, jika sudah kita enter, nah kita bisa memulai membuat kode HTML-nya di sini. Yang pertama adalah struktur dasar dari HTML. Jadi HTML itu punya struktur dasar yang sudah disepakati atau kita sebut dengan standar dokumen HTML. Di mana saat ini HTML sudah memiliki versi yaitu adalah HTML5 yang dengan perkembangannya sudah berubah-ubah ya dari awal mulanya. Nah, untuk membuat dokumen HTML saat ini kita harus membuat yang namanya doctype ya, doctype HTML seperti ini ya, tag buka, tanda seru, doctype. Ini adalah maksudnya agar browser atau apapun yang membuka file ini memahami bahwa ini adalah dokumen dengan tipe HTML. Oke. Lalu diikuti dengan tag HTML. Oke. Nah, tag di sini yang saya maksud tag adalah ini. Ya, di mana ada kurung siku buka, lalu nama tagnya, lalu kurung siku tutup. Ini kita hapus dulu ya. Ada siku tutup. Nah, ini disebut dengan tag. Jadi HTML itu menggunakan itu adalah standar dokumen yaitu markup language yang artinya dia menggunakan tag-tag untuk menandai dokumen atau konten dan merubah
behaviornya atau perilaku dari konten tersebut, kita mau seperti apa. Namun untuk memulai dokumen kita harus wajib membuka dengan tag HTML, dan ini disebutnya dengan tag buka. Lalu tag tutupnya seperti ini ya, jadi ada kurung siku, lalu slash, dan ada nama tagnya, lalu kurung siku tutup. Nah di dalamnya ini akan berada konten yang akan kita buat dalam dokumen ini. Oke, sebagai contoh misalnya di sini saya buat halo gitu. Nah ini seluruhnya ini disebut dengan elemen yang ada tag bukanya, lalu kontennya, lalu tag tutupnya ya, seluruhnya ini disebut dengan elemen, yaitu yang saat ini saya buat adalah elemen HTML. Nah dalam tag HTML di dalamnya tidak berisi konten direct seperti itu ya, atau teks atau apapun. Di dalamnya terdapat tag lagi ya, terdapat tag yang umumnya ada 2 tag, yaitu adalah head dan ada tag atau elemen body. Oke. Jadi ini adalah struktur dari HTML. Di mana di head itu adalah terdapat informasi atau data-data atau yang kita sebut dengan metadata. Jadi informasi-informasi yang tersembunyi yang digunakan untuk memberitahu siapapun yang membukanya untuk melakukan suatu hal atau action ya. Misalnya contohnya salah satunya adalah dalam tag head ini bisa diisikan elemen title ya, untuk memberikan judul dari dokumen ini. Misalnya di sini kita menggunakan titel belajar HTML. Nah, di mana nanti titel ini akan muncul pada tab di browser kalian. Nah, sebagai contoh kita buka saja. Di sini saya buka dokumen ini. Saya menggunakan macOS, jadi saya di sini reveal in Finder. Kalau kalian menggunakan Windows, di sini akan muncul reveal in Explorer ya kalau nggak salah. Nah ketika saya buka di Finder saya akan melihat file index.html ini. Yang ini berupa file seperti biasa ya. Ketika saya klik 2 kali dia akan buka di browser, atau kalian bisa klik kanan, open menggunakan browser favorit kalian. Di sini saya akan membuka dengan Google Chrome. Nah dia membukanya di sini. Oke. Ini saya akan perkecil sehingga kita bisa melihatnya bersama-sama. Nah, inilah tampilannya. Tapi di sini dia karena bodinya kosong, maka dia hanya akan menampilkan layar putih kosong seperti ini. Yang tadinya, nah di sini tidak terlihat ya. Saya perkecil lagi. Titel tadi akan muncul di sini. Ya. Akan muncul di sini titel tadi. Jadi itu informasi yang tidak dalam bodinya ini, maka dia akan diisikan pada head tersebut. Saya ulang kembali untuk memudahkan kita ya. Jadi itu ya titel tadi posisinya di sana. Oke, di head itu juga bisa berisi informasi meta seperti meta description, di mana meta description ini digunakan untuk memberikan informasi dengan siapapun yang membuka link yang ada dokumen HTML ini. Di sini terdapat description dari isi seluruh kontennya. Ya, jika kalian buka di WA misalnya, kalian akan melihat terdapat short description-nya di sana dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita pelajari ke depan ya. Nah, intinya yang kita pelajari adalah di body ini. Body inilah isi dari halaman putih ini, halaman di web ini. Sebagai contoh saya masukkan halo kawan. Ketika saya save ya, di sini saya sudah save dan di sini saya reload. Nah, di sini akan muncul halo kawan seperti ini. Oke. Nah, seperti itu. Atau yang paling gampang sebenarnya ini saya contohkan ya, bagaimana membuatnya satu persatu. Tapi jika kalian sudah menggunakan text editor, dengan gampangnya kalian bisa menggunakan semacam suggest atau emmet, disebutnya emmet abbreviation gitu ya. Nah, di sini kalian bisa pilih HTML5, maka dia akan langsung membuatkan standar struktur dokumen atau tag HTML-nya seperti ini. Nah, kita bisa mulainya dengan di titelnya misalnya
belajar HTML kita ganti lagi. Lalu dalam bodinya kita akan memainkannya ya. Nah, ini kalian bisa abaikan dulu. Nah, yang nanti kedepannya kita akan gunakan untuk apa? Kita fokus ke dasar-dasar HTML dulu. Nah, kita akan bekerja di dalam body. Di sini yang pertama adalah tentang tipografi ya. Yang kalian lihat tadi itu dengan membuat teks seperti ini pun kalian sudah bisa membuat kontennya ya. Jadi halo kawan, nah muncul halo kawan seperti ini. Cuman kan kalau dalam dokumen kita tidak sesederhana membuat teks saja. Bisa jadi di sana ada image, lalu ada teks yang berupa judul atau teks berupa paragraf, teks berupa dia bold dan sebagainya. Ya, sama seperti di Microsoft Word. Nah, kita mulai dari yang sederhana dulu yaitu berupa paragraf. Ya. Nah, pada paragraf ini sama seperti paragraf di Word. Jadi kita membuat paragraf ya yang ada struktur paragrafnya. Nah, kita bisa berikan teks di dalam tag paragraf ini. Jadi ingat ya, tag itu dia berupa kurung siku buka, nama tagnya, kurung siku tutup ya. Di sini adalah tag tutupnya. Yang bedanya adalah dia ada slashnya seperti ini. Oke. Nah, jika ada tag seperti ini atau elemen seperti ini, di dalamnya itu bisa diisikan konten. Ya, konten yang dalam paragraf sudah pasti berupa teks. Misalnya, saya adalah seorang developer ya. Ya, kalau kita lihat di sini, kita reload, ya dia berupa teks biasa saja. Cuman bedanya sekarang dia adalah berupa paragraf ya. Nah, kalau kita copy ini, kita buatkan di sebelahnya ya, maka dia akan berperilaku seperti, saya reload, berperilaku seperti paragraf layaknya di Microsoft Word. Jadi dia akan ada break atau enter ya antara satu paragraf dengan paragraf yang berikutnya. Oke, jadi itu tag pertama yang kita pelajari adalah P untuk di tipografi. Lalu ada tag, kalau kalian di Word itu ada headline ya. Nah, di HTML pun ada sama, yaitu menggunakan tag H1 ya. Tutup. Nah, kalau pakai editor enaknya dia langsung ditutup. Dan pastikan kalau editor kalian tidak menutup langsung, pastikan kalian membuat tag tutupnya dulu, baru tambahkan konten sehingga kalian tidak lupa tag buka dan tutupnya. Nah, di sini misalnya saya membuat judulnya misalnya adalah cara belajar HTML. Oke. Nah, ini saya save, lalu saya reload di sini. Dia akan membuat mengubah perilaku dari konten teks ini menjadi headline. H1 itu adalah headline 1. Kalian memiliki opsi headline sampai headline 6, sama seperti di Word. Jadi ada H2, ini adalah H2, saya copy ya. Saya copy paste sampai, nah itu enaknya lagi menggunakan text editor ya, text editor yang bagus. Dia akan langsung merubah tutupnya sekaligus ketika saya mengubah tag bukanya. Di sini H4, di sini H5, di sini H6. Ini saya rubah juga 3, 4, 5, 6. Oke, saya save. Saya klik kanan lalu reload. Nah, seperti inilah bentuknya ya. Lalu hal yang lain adalah misalnya kalian ingin membuat salah satu teks atau kata di sini menjadi bold atau tebal ya. Nah, misalnya seorang ini saya ingin jadikan tebal, saya bisa saja mengapit teks seorang ini dengan tag bold. Nah, jadi saya bisa apit dia sehingga dia akan berperilaku menjadi bold. Ya, ini kalau saya reload, maka ini akan menjadi bold. Oke. Lalu misalnya saya menggunakan italic, tinggal ganti saja ini dengan I. Ya. Dia akan menjadi italic, lalu kalau mau dibuat underline tinggal diganti dengan U menjadi underline. Oke, nah tadi saya sudah contohkan beberapa ya untuk tipografi. Ada paragraf menggunakan P, headline menggunakan H, H1, H2, H3 dan seterusnya. Lalu bold menggunakan B,
italic menggunakan I, itu hampir sama dengan huruf pertama dari jenis tipografi yang ingin kita buat ya. Jadi contohnya P adalah paragraf menggunakan P, headline menggunakan H, underline menggunakan U. Kurang lebih tag-tagnya akan seperti itu. Cuman tidak semua ya. Nanti kita akan lihat ada beberapa tag yang mungkin akan jauh dari terminologinya. Oke. Nah, dari sampai di sini kita sudah menggunakan beberapa tipografi ya. Namun bagaimana kalau kita ingin menggabungkan bold, italic, dan underline misalnya? Ya, di tag seorang ini saya ingin gabungkan semuanya itu. Nah, tinggal kita update saja ke semua tag tersebut di sini. Ya, misalnya bold, lalu italic. Nah, ini otomatisnya juga nggak selalu bagus ya. Jadi saya harus mengupdate dengan cara seperti itu. Nah, ini dia akan gabungan dari bold, italic, dan underline. Oke, jadi itu sederhananya ya HTML dasarnya. Jadi kita bisa melakukan layaknya seperti kita membuat paragraf, menggunakan edit text seperti pada Word. Oke. Nah, yang berikutnya bagaimana dengan hyperlink ya? Kalau kalian di Word bisa hyperlink, tentu di sini harus bisa, dan kalian juga sering menggunakan hyperlink ya. Ketika ada link, kalian klik, kalian akan pindah ke halaman yang berbeda. Nah, sebagai contoh misalnya di sini saya membuat link ya yang menuju ke salah satu website ya, misalnya detik.com gitu ya. Nah, di sini untuk membuat link kalian menggunakan tag A ya, tag A. Yang di sini yang saya katakan tadi ada beberapa tag yang berbeda dari terminologinya. Seharusnya dia bisa menggunakan link gitu ya. Nah, tapi link itu sudah dimiliki oleh salah satu metadata di head ya. Itu untuk link untuk memasukkan style sheet atau CSS. Jadi dia tidak bisa menggunakan link. Kenapa tidak L saja misalnya dan sebagainya. Nah, kita tidak usah pedulikan itu, kita gunakan saja standarnya. Nah, A ini sebenarnya singkatan dari Anchor juga. Entah kenapa saya tidak tahu. Yang jelas kalau kalian lihat logo dari link itu seperti Anchor kan ya. Mungkin nggak tahu ya. Mereka menggunakan istilah seperti itu. Nah, di dalamnya kontennya bukan linknya. Di sini bukan saya masukkan https detik.com. Kalau saya masukkan seperti ini dan di sini saya reload, maka yang ditampilkan adalah teks saja. Di sini saya tidak bisa klik ya. Untuk linknya di sini kita buat teksnya ya, link ke detik.com gitu misalnya ya. Lalu linknya itu ada pada atributnya. Nah, apa itu atribut? Atribut adalah informasi yang bisa kita masukkan ke dalam tag yang dia berada pada tag bukanya. Nah, kalian perhatikan di sini di mana saya buat spasi di dalam itu ya, di dalam nama tagnya saya spasikan. Di sini saya buat yang namanya href. Href ini adalah atribut. Ya, ada atribut, lalu ada value dari atribut tersebut. Nah, di sini baru saya masukkan https detik.com. Nah, jadi semua tag itu bisa diisikan atribut dan memiliki beberapa atribut. Cuman href itu dimiliki hanya beberapa atribut seperti A, lalu link, lalu ada beberapa. Nah, kita akan mulai menggunakan ya dari sekarang dan kedepannya di video-video berikutnya. Nah, di sini ketika saya masukkan href seperti ini, lalu saya masukkan value-nya yaitu adalah https://detik.com, maka ini kalau saya reload, dia akan berubah link ke detik.com dan dia akan menjadi berwarna biru dan ada underline-nya. Nah, itu otomatis ya. Nah, ketika saya klik, maka saya akan dibawa ke halaman detik.com seperti ini. Nah, saya back lagi ya ke halaman tadi. Oke, kurang lebih link seperti itu ya. Nah, jadi kalian bisa menggunakan, nah, kalian sudah tahu ada yang namanya atribut. Nah, kita akan pelan-pelan menggunakan di beberapa tag yang berbeda. Namun yang saya ingatkan, kita tidak perlu menghafal ya.
Kalau tag basic ini mungkin kita kalau sering-sering menggunakan maka kita akan mulai menghafalnya. Jadi tidak perlu dihafalkan. Gunakan saja, coba-coba. Nah, yang berikutnya adalah image. Bagaimana kita menambahkan image? Cara menambahkan image adalah menggunakan tag img, ya. Tag img. Nah, yang berbeda di sini dia ada disebutnya dengan void element atau elemen yang tidak memiliki konten yang diapit, ya, sehingga tag image ini atau elemen image ini tidak membutuhkan tag tutup image. Dia akan menutupnya sendiri seperti ini, ya, menggunakan slash di belakangnya, yang artinya itu ditutup, ya. Lalu bagaimana cara menambahkan gambarnya, Pak? Nah, cara menambahkan gambarnya menggunakan atribut src atau source, ya. Nah, di mana kita bisa mendapatkan gambarnya? Saya coba cari gambar, ya, saya cari gambar, ya. Yang pertama kita bisa menggunakan linknya langsung. Saya cari gambar, misalnya gambar HTML, ya. Saya cari di sini image, lalu di sini saya mendapatkan gambar ini saja. Ini saya klik, lalu saya copy image address-nya, ya. Lalu saya kembali lagi ke sini. Source-nya saya paste image yang tadi, ya, link image yang tadi. Nah, ketika saya save lalu saya reload di sini, maka dia akan menampilkannya di sini. Oke, gampang, ya. Nah, ini kan terlalu besar, ya, ukurannya. Kita bisa, ini saya tutup saja, ya. Kita tidak perlu melihat explore-nya dulu. Kita bisa menambahkan atribut width, ya. Misalnya width-nya saya buat 200. Nah, 200 itu 200 pixel, ya. Saya save lalu saya reload. Nah, maka dia akan mengecil seperti ini. Saya juga bisa menambahkan height-nya, ya. Saya tambahkan 200. Lalu saya reload. Nah, cuman harus diingat kalau kita menambahkan salah satu saja, misalnya width-nya, height-nya akan mengikuti rasio dari gambar tersebut, ya. Kalau kita tambahkan height saja tanpa width, maka dia akan mengikuti rasio ya sesuai dengan gambarnya. Tapi kalau kita tambahkan keduanya, dia akan mengikuti aturan yang kita buat. Sehingga kalau di sini kita lihat, ini kan menjadi bentuknya kotak, ya. Maka dia akan sedikit stretch, ya. Maka kalau bisa kita gunakan salah satu saja yang mana kita mau gunakan. Kita reload, nah kita balik seperti itu lagi. Oke. Nah, bagaimana kalau kita ingin gambar yang kita miliki sendiri? Jadi di sini gambar yang tadi atau kita ganti gambarnya, ya. Kita pakai yang ini, kita download. Ini contoh, ya. Kita tidak boleh menggunakan gambar orang lain sebenarnya. Ini saya download, saya masukkan ke folder yang sama. Ya, tadi saya buat namanya belajar HTML, saya masukkan di sini, saya ganti namanya dengan gambar. Lalu saya save. Nah, maka gambar tersebut akan ada di sini, ya, di sini, sejajar dengan file index HTML saya. Nah, ini saya bisa ganti dengan saya geser sedikit dengan gambar JPEG tadi yang saya download dan saya ganti namanya, maka hasilnya akan sama, ya. Kita bisa menggunakan HTML yang ada di folder kita. Atau kita misalnya buat folder misalnya namanya assets, ya. Saya pindahkan gambar ini ke asset ini. Nah, sekarang kalau saya reload, ya, dia tentu hilang karena gambar tersebut dianggap tidak ada. Kalau tidak ada, kita bisa menggunakan alt gambar HTML gitu misalnya. Nah, di sini akan muncul alternatifnya ketika gambar tidak ditemukan. Oke. Jadi ada atribut yang namanya alt, alternatif. Bagaimana cara kita menggunakan file yang gambar yang sudah ada di folder kita? Nah, kita bisa tambahkan saja nama foldernya di sini, assets gambar.jpg. Kita reload, maka yang muncul adalah gambar. Oke. Mungkin itu adalah basic-basic yang sudah bisa kalian manfaatkan untuk membuatlah setidaknya basic dari layoutnya atau struktur dokumen dari HTML.
Oke, mari saya harapkan teman-teman semua bisa mencoba dulu eksplorasi tag-tag HTML. Kalian bisa lihat di HTML, kalian bisa lihat di Withrschool misalnya atau MDN. Di sini terdapat seluruh tag HTML yang bisa kalian gunakan. Dan kalian bisa mulai explore ya, apa saja peruntukannya dan sebagainya. Ya, lalu kalian bisa coba gunakan. Setelah kalian sudah terbiasa dengan HTML, ke depan kalian baru bisa menerima lagi yang namanya CSS. Ya, jadi saya harapkan kalian mencoba dulu, habiskan sampai kalian bosan dengan HTML ini. Lalu kalian bisa beranjak ke CSS karena ada banyak sekali elemen atau komponen yang ada di web. Oke, mungkin itu dulu di video kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya.